Tapi banjir itu benar-benar menenggelamkan satu kampung. Beneran gampang ya, tinggal dipindahin kalinya kan. Saya menarik itu baca ada tweetnya beliau nih, Pak Darmakun ini tweetnya kan lucu-lucu ya, sama wakilnya dia. Saya mulai deg-degan nih kalau Pak Wakil, Pak Cawagup saya mulai pantun. Cawagupnya nulis, saya lebih deg-degan lagi Pak kalau Bapak mulai bicara. Perkotaan kayak gitu tadi nggak mudah, tapi juga kalau udah ada malas ya udah. Tapi sekali dia milihnya tuh rasional. Oh iya, terlihat kan. Terlihat tuh yang 50,077 Jakarta tuh kan rasional. Seluruh Semarang tuh beda Rasional, dengan hasil Jawa Tengah secara Surabaya pun meskipun Bu Risma itu kalah di Jawa Timur, tapi di Surabaya menang hampir 90%. Nah, itu menarik tuh. Dukungan Jokowi, kemudian dukungan menggunakan aparatur negara sekarang gitu. pertanyaannya Masih pengaruh nggak itu? Gini, dukungan Jokowi sama pengaruh Jokowi sama pengaruh beras tinggian mana? Tinggian pengaruh beras lah. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis. Waduh, Akhirnya ketemu lagi kita akhirnya jadi. Gue bisa narik nafas sekarang. Iya. Kenapa? Jakarta, Pramdul menang hitungan langsung real count 50,07. Ini real count C1 ya? C1. Kecamatan kan juga udah. Udah, sama hitungannya sama, angkanya sama. Tapi teman-teman gue di Jateng lagi geleng-geleng ini. kok bisa ya? Iya, kemarin nelfon gue, bro, Jateng udah bukan kandang banteng, kandang apa? Sekarang kandang makanan. Loh, kok kandang makanan? Iya, karena kandang beras sama kandang coklat katanya gitu. Dari kandang banteng. Makanan loh ya. Makanan ya. Ke kandang banteng, Aman kan? bansos. Aman kan? Deg-degan. Makanan. Iya, beras dan coklat, minuman. Emang nggak boleh bilang itu kandang bansos? Iya. Nggak boleh juga bilang itu kandang banpol. Ini teman saya nelfon gitu. Saya nggak tahu. Saya yang nggak di Jawa Tengah kok. Tapi Jawa Timur juga. Jawa Timur. Sama. Jawa Timur tapi kan memang incumbent ya. Iya. Jawa Barat ya udah, tapi Jawa Barat menarik juga. Kenapa? Jawa Barat yang menang adalah Deddy Mulyadi ini penganut kepercayaan. Ya, enggak. dalam politik, Gua kenal dia. Keren loh itu malah. dengerin, dalam politik pesertanya harus menganut kepercayaan. Percaya dia akan menang. Percaya nggak dicurangi. Itu kan Tapi nggak percaya kalau menang deh. Dan Makun dia ngomong saya. Enggak. tapi dia percaya COVID akan datang lagi. Oh iya benar. Tapi dia nggak percaya lampu merah. Iya benar juga ya. Iya. Tapi dia percaya sama pipi monyet. Gue nggak ngerti tuh pipi monyet. Pipi monyet itu Kolam sebenarnya pipi monyet. iya, jadi kalau monyet itu kalau makan kan disimpan dulu di pipinya gitu. Itu Embung juga itu embung. Iya, maksudnya istilah dia untuk membedakan namanya soundbite-nya kan harus ada kalau dalam kampanye kan. Maka dia pilih pipi monyet. Itu gue yakin tim sesnya cukup kencang. Beberapa tim sesnya kenal. Kalau dalam bahasa ayam tembolok. Iya. Itu ketika mau meluncurkan program pipi monyet itu sempat ada perdebatan karena beberapa yang minta untuk menjadi dada gorila. Tapi itu terlalu masif. Masa beneran dada gorila. Iya, nah namanya juga itu kan boleh toh. Cari Dalam punchline ya, politik, cari punchline. Gue ikutan komunikasi politik itu salah satunya soundbite itu harus gampang didengar, kemudian menarik, ada lucu-lucunya, kan gitu kan. Makanya kan ada istilah pipi monyet. Itu sebenarnya kalau mungkin ya. Nanti juga kalau Mas Pram menjadi gubernur itu mungkin juga akan diambil juga kalau memang tuh menarik secara teknis ya. itu. Jadi istilahnya. Iya. Jadi Pak Dharma Porengkun itu salah satu kandidat yang paling woles. Oh. Ya, menang. Ya, enggak, kalah nggak apa-apa, menang masa sih? Gitu loh. Jadi woles. Woles kan? Dari awal di settingnya begitu. Dari awal ya? Mungkin. Dari awal. Mungkin. Karena kan dulu kan katanya ceritanya gosipnya cuma buat pendamping aja. Sebelum ada keputusan MK itu kan, MK 66. Tapi saya menarik itu baca ada tweetnya beliau nih, Pak Darmakun ini tweetnya kan lucu-lucu ya, sama wakilnya dia. Saya mulai deg-degan nih kalau Pak Wakil, Pak Cawagup saya mulai pantun. Cawagupnya nulis, saya lebih deg-degan lagi Pak kalau Bapak mulai bicara.
Tapi itu real dan itu mereka tawa-tawa. Tapi bener loh, gue juga deg-degan sama Pak Dharma Porengkun kalau dia udah bicara. Karena ini main tebak-tebakan kan? Iya. Kalau sebetulnya ciptakon, kondisi. Kita suruh nebak. Kalau menurut gue ya, kenapa suaranya ini fenomena tapi menarik. Tapi 10% loh. Fenomena menarik bahwa kita ini udah tidak mulai suka sama yang absurd gitu loh. Ya kan? Itu kan fenomena mungkin kan. lelah. Ya, mungkin kita bayangin kalau nanti pilkada atau pilpres ke depan alien ikut jadi calon bisa menang loh. Tapi lo yakin itu beneran pilihan warga Jakarta? Ya nggak tahu, tapi buktinya kan segitu. Gua salah satu yang respect ke Pak Dharma Porengkun dan Pak Kun Wardaya ini ya. Ini analisa bercandaan kita. Jadi di surveinya 3-4-5% kok dapatnya bisa 10%. Itu ada salah satu teori. Jadi berapa hari sebelum pencoblosan itu kan ada pertandingan bola antara Indonesia dan apa yang 2-0 itu? Melawan Arab Saudi. Itu iseng-iseng kan netizen nanya, suruh nebak nanti berapa skornya, dan dia bisa nebak dengan presisi 2-0 untuk kemenangan timnas. Dan ketika pertandingannya benar-benar 2-0, itu pecinta bola gitu ya di Jakarta. Itu membanjiri komen-komen dia dan wah ini gila. Oh bener gitu ya? Ini Rangga Sunda Empire kedua katanya gitu. Kata-katanya itu kadang-kadang terbukti belakangan. Makanya dia dapat hadiah dari pecinta. Nembak 2-0 bukan dia doang. Gue juga nembak 2-0. Tapi kan lo kan nggak maju. Lo nggak ikut cagup. Cuma nggak ada yang lain, nggak ada yang. Iya. Nggak ada. Sintayong nggak nembak 2-0. Enggak. Orang Arab Saudi aja nggak nebak 2-0. Dia nebak 2-0 buat dia. Tapi kan nggak buat kita. Gitu. Artinya ini kan juga ada pengaruh dari teman-teman kita pecinta bola mengapresiasi. Itu salah satunya. Menarik loh. Ini katakanlah komentar-komentarnya Pak Dharma Kun ya, yang menjadi bahan pembicaraan. Pak RK juga komentarnya kan jadi bahan pembicaraan kan, soal janda, Pak Suswono gitu kan, menarik ini loh. Yang satu memang kita bicarakan soal COVID, soal apa konspirasi global, ini soal janda. Soal gitu loh. Makanya netizen nggak keliru menurut gua ketika membandingkan komentar-komentarnya pasangan Ridwan Suswono dengan Dharma dan Kun. Lebih berkualitas Dharma Bang. Iya kan ngomongin dia soal masih bikin kita mikir lah ya. Iya. Konspirasi jadi kelihatan berisi lah ya. Berisi lamunan. Cuma janda terus ya dibahas ya. Ini nggak move on, nggak jauh dari situ gitu. Yang satu janda udah diprotes, yang satu ngomongin janda. Iya, janda lagi. Udah gitu dua-duanya nggak nyoblos lagi dia. Nyoblos. Iya. Jadi kan kemarin kan nyuruh nih, katanya Prabowo nyuruh orang milih nyoblos RK. Jokowi nyuruh orang nyoblos RK. RK sama Suswono sendiri nggak nyoblos. Dia nyuruh orang nyoblos dia nggak nyoblos. Dan Jokowi juga gak nyoblos RK juga. Prabowo juga nggak nyoblos RK juga. Tapi RK nyoblos Jokowi nggak waktu itu? Belum tentu kan. Jadi nggak ada yang nyoblos. Tapi ada yang menarik. Jadi gue punya teman dan ibunya dia itu single mom, single parent, orang tua tunggal. Dia tuh saking emosinya ngomong, gua tungguin lu di TPS gua kalau datang katanya. Ya nggak datang lah, kan nggak nyoblos. Kan nggak nyoblos. Tapi pengalaman kemarin kan Mas Jo juga sibuk kan kampanye. Itu pengalaman di Jakarta kemarin gimana sebenarnya, di lapangan tuh kayak gimana Mas? Ya ini pilkada ke-11 gua ngikutin, jadi bagian dari tim sibuknya lah gitu. Bentar. Pilkada ke-11? 11 kali 5 berapa? 55. Ini umur berapa sih? Kan ada satu ini sekali 3 gitu. Namanya juga kita dagang kaos gitu. Kami ke-11. Ini kayaknya tiap bulan deh. Dalam memuatkan narasi yang mau gue cerita ini kan selalu ada set listnya kan gitu kalau di stand up. Jadi pilkada di Jakarta itu mungkin karena ya masyarakatnya itu kan 60% kabarnya apa kok? Sekolahnya masih level pendidikannya kan masih bagus lah, SMA lah besar kan. Nah sehingga ketika kita menyampaikan ini kan gue sama Calonto kan menyampaikan program itu cepat, orang langsung nanya tuh poin gitu. Tapi ada satu daerah yang memang itu daerah yang ya hanya yang militan aja berani ke daerah-daerah itu. Ketika kita baru menyampaikan ini langsung assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ada yang angkat tangan, Pak itu berasnya mana? Langsung kita ada. Jadi udah tuh poin.
Dia udah nggak mau dengar program, nggak mau. Jadi udah deh. Kita langsung aja deh. Karena gitu kita ini udah ganti 3 gubernur, sama aja kayak gini, gitu. Jadi itu di sebuah daerah yang tidak pernah diperhatikan. Di Jakarta Timur, di pinggir sungai yang tiap kali hujan lebih dari 2 jam itu rumah 2 meter. Dia datang ke sana tuh hanya ada orang tua semua. Gua pas aku tanya di situ, kok sini orang tua? Iya. Anak-anak mereka disuruh ke tengah, entah kos, entah apa, pokoknya jangan di situ. Kalau ada apa-apa, kasihan anak-anaknya. Jadi cukup orang tua semua di situ. Disitulah gue akhirnya berpikir pentingnya pejabat yang ngerti soal misalnya bagaimana kali harus ditanggul dan sebagainya. Itu lihat langsung gue. Jadi setiap rumah tuh ada foto ketika rumahnya tenggelam. Dari media tuh digunting, dipajang gini. Jadi gue sama calon ditunjukin, tuh Pak rumah saya. Ini tahun kemarin tuh kayak gitu. Wah, kita deg-degan tuh. Kita menyampaikan program di situ dalam keadaan deg-degan karena kalinya lagi tinggi. Ini masih bukan banjir. Takut dipajang juga loh. Ya. Takut nanti ini ada foto saya. Ini jalan toh. Ini jopret. Dipajang. Ya, artinya kita jadi bener-bener lihat sisi-sisi Jakarta yang nggak pernah kita tahu. Tapi banjir itu bener-bener menenggelamkan satu kampung. Beneran gampang ya, tinggal dipindahin kalinya kan. Nah itu salah satu tokoh kampung itu cerita kok. Tahu beberapa tahun lalu sempat ada harapan Pak. Ada gubernur namanya Basuki Cahayapurnama. Kita akan dipindah. Kita 100% setuju Pak. 1 RT 9 itu. 1 RW 9 ini setuju Pak. Kita sudah berdoa supaya Pak Basuki itu memindahkan kita. Kita setuju Pak Basuki datang langsung. Pak Basukinya nggak tahu Pak kemana. Kan nggak jadi gubernur kan. Iya. Ini mau dipindah kemana? Rusun Jatinegara? Iya, pokoknya programnya Pak Ahok kan ada kan. Normalisasi normalisasi ya. Itu akan dibebaskan kira-kira gitu. Enggak, soalnya Rusun Jatinegaranya udah jadi tuh. Ya berarti tinggal dilanjutin. Kok nggak dipindahin gitu? Nah kan waktu itu nggak sempat Pak. Beliau langsung ke Makobrimob. Padahal udah jadi, maksudnya yang nerusin kok nggak? Iya, waktu itu kan belum ini Pak. Belum damai. Belum kenal. Belum damai Pak. Sekarang udah kenal. Iya, ya semoga ya. Ini Jakarta ya. Jawa Tengah. Tapi nih sebelum nih Jakarta, tapi katanya tingkat orang memilihnya cukup rendah ya. 58% dari DPT ya? 53. Berarti cukup rendah kan? 53%, enggak lah, karena daerah lain ada yang lebih rendah daripada itu. Enggak, tapi kalau Jakarta berapa sampai 50%? Enggak, Jakarta berapa tahun ini paling rendah ini. Oh enggak, gini deh, kalau Jakarta itu fenomenanya Jakarta 80-75 biasanya. Tingkat pemilih tinggi itu kalau tingkat persaingannya keras. Iya. Itu fenomena umum. Kalau sekarang orang bersaingnya program, paling kan ada problem janda, di sini problem konspirasi global, kan biasa-biasa saja. Jadi otomatis tingkat partisipasinya. Jadi yang ini sekarang nggak keras nih. Bukan, kalau gini loh, kalau gua analoginya gini. Orang akan ke bioskop kalau filmnya tuh seru. Ada bunuh-bunuhannya, ada actionnya gitu kalau nonton atau lucu-lucu banget gitu. Kalau drama ya biasa-biasa. Nah, gua menganalogikan Pilgub di Jakarta ini figurnya tuh nggak sekeras misalnya Pak Ahok, Pak Anies gitu ya, sampai 70-80% gitu. Satu itu, kedua lelah, capek banget. Kita baru kelar Pilpres yang sangat melelahkan, Pileknya juga, bahkan bambu-bambunya aja masih ada gitu kan. Itu orang capek gitu. Di Sumatera Utara kan tingkat partisipasinya nggak sampai 50% loh. Kalau Medan segala macam memang segitu selalu. Selalu segitu. Males ya, mereka lebih seneng nongkrong di Lapo daripada. Gini, kalau Jakarta maksud gue gini. Kan rata-rata ya, gue juga kan ngikutin pilkada Jakarta berapa kali gitu kan. Nggak sampai 11 kali kayak dia. Gue 12 dong. Nah, apa namanya, kayaknya ada rasa begini juga. Ini kan kemarin nih ada orang yang punya jagoan. Di survei-survei sebelum ada pilkada Jakarta berlangsung ini kan udah keluar tuh kan ya. Ada dua nama yang besar kan. Siapa? Anies nomor 1, Ahok nomor 2, ya kan? RK nomor 3. RK nomor 3 tapi jauh. Ahok sama Anies tuh deketan lah, angkanya 40-40. Ada Kaisang nomor 4. Masa? Nggak ada masuk nomor 4. Nomor 4 kan ada 50 dari bawah. Oh iya. Jelas. Lo suka cari garis. Kita itu ada lempeng loh. Kan nama dia pernah lo masuk. Oh iya pernah. Nah, sekarang ini dua nama teratas ini kan punya masa nih.
Masing-masing punya masa. Anies punya masa, Ahok punya masa. Iya, betul. Tapi dua-duanya jagoannya nggak muncul. Loh, kenapa yang jadi orang malas juga? Wah, jagoan kok nggak ada. Kenapa yang punya masa cuma Anies, Pak Ahok? Ada Pak Jokowi, dia pasti punya masa. Tapi kan ada maju. Oh enggak, ini juga nggak maju dua-dua. Loh, ada Pak tadinya kan diharapkan maju. Ya, dia survei ketika diharapin maju. Masih sebelum ini survei waktu sebelum. Maksudnya Pak Jokowi dari presiden kemudian ikut gubernur. Lo dia jujur kapan mau kok. Berarti pilihan RT nanti terdekatnya pilihan RT. 84 pilkada di-endorse oleh Pak Jokowi. Jokowi. Yang menang berapa? Ya, Dari 40-an lah. Itu bukannya turun. Itu kan namanya orang udah lengser, legowo, menjadi rakyat biasa. Sipil. Sekarang dia berusaha menjadi wirausahawan just tip. Ya kan? Saya titip. Saya titip gitu loh. Iya. Ini boleh nih ke sana nih. Boleh ya? Boleh nih. Tapi ini loh, maksud gue gini, terhadap partisipasi pemilih yang katanya rendah itu, menurut gue karena apa? Pertama, memilih itu hak bukan kewajiban. Iya. Jadi orang tuh ya, karena Ya, tiga capek faktor tadi, itu fatigue ya, karena dia udah kecapean pilpres, pilkada. Lalu tadi jagoannya nggak ada. Iya. Atau udah pernah. Terus yang ini Udah pernah milih kan jadi orang malas kan. Lo kalau kurang udah seru pernah, gitu Iya, ya. Kayak misalnya lo udah pernah nonton film, lo mau nonton lagi nggak? Itu tiap 5 tahun kita juga beli terus. Iya makanya karena udah pernah itu jadi pada Dalam setahun malas. ya. Lo Tapi bener sih. Lo kemarin udah makan. Hari ini masa nggak mau makan lagi? Oh udah kalau pernah dong. Kalau gue makan gado-gado, gue pindah dong makan soto mie. Makannya, sama kan ini. Kemarin kan nyoblos yang itu, sekarang nyoblos yang lain. Gitu. Tapi kan ada aromanya sama. Tapi yang ini pilkada ke-11 tadi beneran loh, kan pilkada 5 tahun kan baru kali ini. Kalau kemarin kan pilkada ngacak di berbagai daerah kan. Iya. Hari ini pilkada daerah ini, besok ada pilkada sana. Ya udah 11 kali 5, 55. Iya, 55. Bagi 2, 25. 25 lebih kan? Berarti umur lo berapa? Ini yang 12 loh ya. Tetap ya, konsisten. Namanya callback tuh konsisten. Nah kalau pilkada Jakarta, menurut gua wajar sih tingkat partisipasinya segini nih wajar. Pertama karena ya di Jakarta ini kan orang nggak gampang dimobilisir. Ya dong, ayo nggak gampang kalau dia nggak semudah itu. Nggak semudah. Tapi rata-rata di tingkat kota kayaknya begitu ya. Iya. Kita perhatiin ya, Jakarta, Semarang, Surabaya. Itu kan hasilnya. Berarti faktor pendidikan, ketika pendidikan makin tinggi, makin paham, dia makin nggak percaya lagi dengan sistem pemilu. Lu yang ada loh, di Amerika aja cuma 20%. Masih rendah, sangat rendah. Di daerah maju orang-orang pinter mempertanyakan demokrasi itu apa? Iya. Apa kita kekafilahan itu apa? Iya, Khilafah. Jangan dong. Tinggal demokrasinya yang bener aja kan? Jadi memang perkotaan kayak gitu. Tadi nggak mudah, tapi juga kalau dia udah malas ya udah. Tapi sekali dia milihnya tuh rasional. Oh iya. Terlihat kan? Terlihat tuh yang 50,07 Jakarta tuh kan rasional. Seluruh Semarang tuh beda Rasional, dengan hasil Jawa Tengah secara keseluruhan. Surabaya Surabaya pun meskipun Bu Risma itu kalah di Jawa Timur, tapi di Surabaya menang hampir 90%. Nah itu menarik tuh. 60%. Gue sih menarik ya. Bu Risma itu katakanlah rumahnya kan Surabaya kan. Ketika dia kalah di tempat lain, barangkali orang belum pernah merasakan hasilnya. Rumahnya di mana Bu Risma? Surabaya. Jakarta Pusat dong ya. Menteng situ kan? Nah, itu mah jualan barang antik. Tapi Bu Risma bisa nyoblos dirinya sendiri. Iya. Artinya apa? Ketika orang di rumahnya mengakui hasil kerjanya, itu kita harus apresiasi itu. Bahwa dia benar sebetulnya, dia punya rekam jejak yang bagus. Kecuali orang yang di rumahnya sendiri Juga kalah. kalah. Loh, Ridwan Kamil Kenapa? nggak tahu. Oh iya dia, lo bayangin di TPS-nya sama sekali nggak ada nama dia. Milih dia. Iya. Gila. Karena di Jawa Barat. Kacau. Iya. Gak ada yang milih dia di TPS-nya kan? Suswono Juga ada. Jadi Ridwan Kamil di Pilgub kemarin itu di TPS tempat dia nyoblos, dia 0. Iya. Ngeri banget. Yang ada Dedi yang di situ, Dedi Mulyadi. Kan dia nggak ada, dia nggak ikut. Kalau dia anaknya pun juga nggak milih dia. Keluarga besarnya. Bukan cuma itu, ya, tim sesnya nggak milih dia. Oh KTP-nya Bandung. Berarti dia utusan dong ya, sama-sama utusan kok. Diutus ke Jakarta. Iya. Tapi kalau secara ke daerah semua kan kemarin banyak bilang, wah
Jawa Tengah bukan kandang banteng lagi, dibilang kandang makanan dan minuman coklat. Ya. Solo juga runtuhnya kandang Tapi banteng. Tapi faktanya PDI Perjuangan dari perolehan suara kemarin itu, dulu itu kader PDI itu ada di 6 provinsi. Jadi gubernur baik didukung maupun kader. Sekarang naik jadi 14. 14 ini dengan rincian 12 sudah pasti, 2-nya masih proses bukan KPUD. 16 ya? Bukan. Jadi 14 itu baru 12 yang sudah pasti, 2 yang dalam proses KPUD. Artinya ini kan naik 100%. Iya. Jadi kalau dibilang PDI kalah nggak juga. Ini sama dengan Pileg kemarin. Ya, sebetulnya gini kan, ini kan pilkada ya, mau menang mau kalah ya biasa-biasa saja. 5 tahun lagi diulang. Apalagi misalnya di satu tempat sini, pertanyaan gue gini, PDI kalah sama siapa? Di dari tempat bupatinya PDI, wakilnya Gerindra, atau di sana sebaliknya. Di sini perkataannya kalah sama siapa? Kalah lawan siapa gitu loh. Mungkin ya karena masih kencang Mulyono versus Banteng ini. Mungkin calon Mulyono dengan calon yang di endorse. Mungkin itu ya. Ya kayak di Jawa, di Bali, cuman hampir provinsi menang. Iya. Kabupaten dan itu cuman satu yang kalah. Lainnya dikuasai. Tapi lucu sih, tapi benar gue setuju sama Eko ya. Ini kan kayak misalnya di Jawa Tengah nih, PDI, calon PDI lawan calonnya Golkar kan? Iya. Tapi kan di Banten kan PDI sama Golkar. Sama-sama kalah juga. Jadi siapa yang kalah nih? Iya, makanya gue juga bingung ketika ada statement PDI kalah atau Banteng kalah. Ini kalah lawan siapa? Ya, politik, apalagi pilkada. Pancok gitu. Ya memang benar, politik itu bukan matematika seperti itu. Politik itu ya kesepakatan yang kita nggak tahu. Kadang-kadang apa yang tercermin di tataran elit di level 2-nya kayak provinsi beda lagi situasinya. Mungkin elit antara Gerindra dengan atau antara Golkar dengan PDI mungkin seolah-olah bermusuhan, tapi di level provinsi beda lagi. Lebih lagi di bawah lagi itu kayak bupati itu jauh lebih cair kadang-kadang. PDI dengan PKS ada juga gitu. Kalau di Solo Raya sudah hukumnya tuh kalau dari PKS. Yang pertama harus gabung sama PDIP. PKS. Kalau di Solo Raya. Nah, Raya. Karena kan tapi sebenarnya kemarin nggak di Solo itu PKS nggak Kimples nggak ikut. Yang sekarang karena kan di atasnya. Tapi kan kalau fatsunnya harus sama PDIP. Solo Raya. Begitu kata orang PKS. Karena sebetulnya kan ini kan pertempuran di Jakarta. Mas Pram melawan RK, yang menang Mas Pram. Iya. Clear, bukan pertempuran partai-partai ini. Figur. Jadi di Jawa Tengah ada Lutfi, ada Andika gitu loh. Di Medan ada Edi Ramayadi sama siapa Clara? Bukan. Siapa namanya itu? Bobby Deket, bukan Bobby. Ya kan kita nggak terlalu hafal jauh kan. Jauh. Bukan daerah kita ya. Tahu gitu loh. Jadi pertempurannya figur sama figur. Ada Clara lagi. Claranya udah pindah. Pindah radio. Karena kita selalu nyebut dia kan jadi. Tapi serius pertarungan figur. Ya maksud gua. Sekarang gua tanya sama lo kok. Banten. Iya. Figur Airin emang lebih jelek dari figur Andra? Bukan soal jelek, ini kan soal hasil suara yang diumumkan KPU. Soal yang dihitung tuh bener apa enggak, kita kan itu kan lain soal kan. Kan ini figurnya sekarang bagusan mana? Gua aja baru denger tuh. Setidaknya dari hasil suara menunjukkan itu. Sekarang kita mau ngomong apa gitu loh. Ya makanya. Jadi ada beberapa menurut gue sih di pilkada ini ada beberapa teori-teori yang patah. Anomali di mana-mana ya. Teori tentang figur, soal survei. Tapi tentang dukungan Jokowi, kemudian dukungan menggunakan aparatur negara gitu, masih pengaruh nggak itu? Gini, dukungan Jokowi sama pengaruh Jokowi sama pengaruh beras tinggian mana? Tinggian pengaruh beras lah. Betul. Gitu loh. Jokowi kan udah mantan presiden. Iya. Ada pengaruhnya. Katakanlah misalnya cuma saya dukung bla 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 bla, tapi nggak ada berasnya. Nggak ada beras. Mendingan gak usah ngomong saya dukung, tapi berasnya datang. Jadi sebenarnya kalau pertanyaan lu terjawab, figur ini lawan mana? Lawan beras. Berarti kalah sama siapa? Kalah sama beras. Nah, gue jadi ingat kemarin Pak Prabowo bilang 2025 kita tidak perlu import beras. Cukup. Yang sekarang di bagian aja masih ada. Iya. Benar. Kenapa cukup? Karena tahun depan nggak ada pilkada, nggak ada pemilu. Iya kan? Jadi berasnya cukup.
Cukup lah ya. Iya. Kemarin nggak cukup gara-gara itu. Berarti kita cukupin aja ya. Kita cukupin sini, ya mudah-mudahan. Mulai khawatir. Ini kita berasnya ke situ. Ya mudah-mudahan nanti ada utusan khusus beras ya. Masih ada nih di antara kita. Kita siap lah. Siap ya. Utusan khusus. Ya. Nah, saya lah kita minum dulu lah. Oke. Yang pasti pantengin terus Diskusi Barbar di channel 2045 TV. Ini aslinya namanya Diskusi Ora Barbar. Terus baik. Kiri dikira komunis, kanan dicap kapitalis, keras dikatai fasis, tengah dinilai tak ideologis.